Kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata, penculikan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang dilakukan selama 44 hari yang dialami seorang siswi cantik yang berasal dari Jepang. Dan apakah gadis itu akan selamat? Mari kita simak kisahnya. Hiroshi Miyano yang berumur 18 tahun dan temannya Shinji Minato yang berumur 16 tahun. Pada malam 25 November 1988, ia berkeliling kota Misato menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk merampok dan melihat Furuta seorang diri. Junko Furuta, dia adalah seorang siswi berusia 17 tahun di SMA Yashio Minami, Jepang. Lahir pada tanggal 18 Januari 1971. Furuta juga menerima pekerjaan di sebuah pengecer elektronik, di mana dia berencana untuk bekerja setelah lulus sekolah. Furuta sangat disukai oleh teman sekelas dan juga gurunya, dan memiliki nilai tinggi hingga jarang bolos sekolah. Menurut teman-temannya, dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Furuta yang sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Kemudian Minato menendang Furuta dari sepeda dan melarikan diri dari tempat kejadian. Miyano dengan pura-pura menyaksikan serangan itu, kemudian mulai mendekati Furuta dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Setelah itu, Miyano membawa Furuta ke gudang terdekat dan mengancamnya, mengaku sebagai anggota Yakuza dan mengatakan bahwa dia akan diampuni jika dia mengikuti perintahnya. Malam itu, Miyano membawa Furuta dengan taksi ke sebuah hotel di Adachi, tempat dia memperkosanya. Pada saat dini hari, tanggal 26 November 1988, Miyano mengajak Furuta ke taman dekat hotel, di tempat temannya yang bernama Ogura yang berusia 17 tahun. Minato dan temannya yaitu Wanatabe sedang menunggu. Wanatabe juga merupakan teman-teman mereka. Miyano mengancam Furuta bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia mencoba melarikan diri. Empat pemuda tersebut menculik Furuta dan menahannya di sebuah rumah di distrik Ayase, Adachi, Tokyo, yang dimiliki oleh orang tua dari salah satu pemuda tersebut yang berusia 17 tahun bernama Ogura. Setelah 2 hari menghilang, yaitu pada tanggal 27 November 1988, orang tua Furuta menghubungi polisi tentang hilangnya Furuta. Untuk mencegah penyelidikan lebih lanjut, para penculik memaksa Furuta menelpon ibunya 3 kali untuk meyakinkan dia bahwa Furuta telah melarikan diri, tetapi aman dan tinggal bersama teman-temannya. Untuk menghindari terbongkarnya penculikan, para pelaku memaksa Furuta untuk menelpon orang tuanya dan menyatakan bahwa ia sedang tinggal di rumah temannya untuk sementara. Pada malam tanggal 28 November, lebih tepatnya 3 hari setelah penculikan, Miyano dan yang lainnya bersama Nakamura dan Ihara memperkosa Furuta secara beramai-ramai. Setelah itu, Miyano mencukur rambut kemaluan Furuta dengan pisau cukur dan menggunakan korek api untuk membakar area vitalnya. Furuta mencoba melarikan diri, namun karena kesal, ketiga pelaku tersebut berulang kali memukul wajah Furuta, dan Miyano membakar pergelangan kakinya dengan korek api. Mereka memaksa Furuta menari mengikuti musik sambil telanjang, melakukan masturbasi di depan mereka, dan berdiri di balkon di tengah malam dengan pakaian minim, serta memasukkan benda ke dalam vagina dan anusnya, termasuk batang logam dan juga botol. Mereka juga memaksanya minum alkohol, susu, dan air dalam jumlah besar, merokok 2 batang rokok sekaligus, dan menghirup asap pengencer cat.
Furuta juga dipaksa untuk meminum air kencingnya sendiri dan dipaksa untuk memakan kecoa. Dalam satu kekerasan di pertengahan bulan, Furuta dipukuli oleh kelompok tersebut dengan dalih Miyano menginjak genangan air kencingnya yang tumpah. Setelah itu, ia membakar paha dan tangannya beberapa kali dengan cairan korek api. Sejak saat itu, Furuta yang tidak mampu menahan karena telah disiksa berulang-ulang kepada penculik, Furuta memohon untuk segera membunuhnya karena ia tak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit. Setelah cukup lama diculik, Furuta mengalami kekurangan gizi parah setelah hanya diberi sedikit makanan dan akhirnya hanya diberi susu. Karena luka bakar yang dialaminya, dia tidak bisa pergi ke toilet di lantai bawah, dan setelah itu harus terbaring di lantai ruangan dalam kondisi fisik dan mental yang sangat lemah. Penampilannya berubah drastis setelah pemukulan berulang kali. Wajahnya menjadi sangat bengkak sehingga sulit untuk melihat, dan luka-lukanya yang terinfeksi mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 44 hari disiksa, Furuta meninggal karena luka parah akibat kekerasan yang dideritanya. Minato lalu menelpon untuk memberitahu temannya bahwa Furuta tampaknya telah meninggal. Takut kejahatannya terbongkar, pemuda tersebut membungkus tubuh Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas travel besar. Lalu memasukkan tas tersebut ke dalam drum logam dan mengisinya dengan beton basah. Sekitar jam 8 malam, pada tanggal 5 Januari, pemuda tersebut pergi ke tanah kosong dekat lokasi konstruksi di Pulau Wakasu di Koto, Tokyo, dan membuang drum berisi mayat Furuta tersebut. Furuta kemudian ditemukan meninggal oleh salah satu pekerja konstruksi pada 29 Maret. Setelah penyiksaan tersebut, dalam keadaan sebuah drum semen yang berisikan Furuta dan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan akhirnya, upacara pemakaman Furuta diadakan pada tanggal 2 April 1989. Identitas para tersangka disegel oleh pengadilan karena mereka semua adalah remaja di bawah usia 20 tahun. Hiroshi Miyano awalnya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 20 tahun. Hukuman terlama yang biasanya diberikan di Jepang selain penjara seumur hidup. Jo Ogura dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dia dibebaskan pada tahun 1999. Setelah itu, Ogura kembali melakukan pemukulan selama 4 jam kepada seorang pria dan ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kejahatan tersebut dan dibebaskan pada tahun 2009. Shinji Minato awalnya dijatuhi hukuman 5 hingga 6 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 5 hingga 9 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 1998, pada tahun 2018, Minato ditangkap karena dicurigai melakukan percobaan pembunuhan setelah memukul bahu seorang pria berusia 32 tahun dengan menggunakan tongkat logam dan menyayat lehernya dengan pisau di jalan di daerah Kawaguchi. Yasushi Wanatabe awalnya dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara dan kembali dijatuhi hukuman 5 hingga 7 tahun. Ia selanjutnya mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung Jepang. Namun, bandingnya ditolak pada bulan Juli 1992. Ia dibebaskan pada tahun 1996 dan meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal bersama ibunya. Ada sebuah film yang menceritakan kisah ini yang berjudul School Girl in Cement tahun 2004. Dan inilah kisah nyata penculikan, penyiksaan, dan sekaligus
yang dialami oleh Junko Furuta pada waktu itu. Saya berharap agar kalian semua yang mendengarkan kisah ini agar tidak berperilaku seperti para pemuda yang ada di kisah ini. Sampai bertemu di kisah nyata selanjutnya yang telah terjadi di dunia ini. Bye-bye.